Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Khalidi di channel Anak Elektro 09. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menghitung kebutuhan solar panel dalam skala rumah tangga. Baik, berikut simulasi yang kita buat. Tapi sebelum menghitung kebutuhan solar panel dalam skala rumah, saya akan coba sedikit merefresh bagaimana cara kerja solar pembangkit listrik tenaga solar panel. Jadi sinar matahari yang merupakan energi terbarukan, energi bebas yang bisa kita dapatkan dari alam, itu menghasilkan cahaya, intensitas cahaya yang kemudian ditangkap oleh solar panel. Kemudian solar panel ini akan menghasilkan arus listrik, yaitu berupa listrik DC atau listrik dengan arus searah. Kemudian listrik yang dihasilkan oleh solar panel ini kemudian masuk ke solar charge controller atau biasa kita sebut dengan SCC. SCC ini berfungsi untuk mengatur, menstabilkan, menjadi regulator tegangan yang dihasilkan oleh si solar panel tadi, agar tegangan itu bisa stabil untuk kemudian kita salurkan ke energi storage atau baterai. Nah, SCC ini juga langsung masuk ke inverter. Jadi input dari SCC itu yaitu kabel dari solar panel, kemudian dia stabilkan untuk kemudian outputnya menjadi dua, yaitu pertama ke energi storage, yaitu berupa baterai, yang kedua menuju inverter. Nah, fungsi inverter ini adalah untuk mengubah arus yang tadinya DC atau arus searah menjadi listrik dengan arus AC atau bolak-balik. Kenapa harus kita menggunakan inverter? Karena rata-rata atau pada umumnya electronic device atau peralatan elektronik di rumah tangga itu menggunakan listrik dengan arus bolak-balik, seperti TV, radio, kipas, pompa, lampu, mesin cuci, juga kulkas. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana menghitung kebutuhan solar panel dalam skala rumah, yaitu ada secara garis besar ada 4 komponen yang akan kita hitung. Yang pertama, berapa jumlah solar panel yang kita butuhkan, kemudian berapa jumlah baterai yang kita butuhkan, kemudian SCC seperti apa yang kita butuhkan, dan yang terakhir inverter dengan daya berapa yang harus kita gunakan dalam simulasi kali ini. Baik, langsung menuju perhitungan bagaimana menghitung kebutuhan solar panel dalam skala rumah. Jadi untuk menentukan komponen-komponen apa saja atau berapa banyak jumlah komponen yang harus kita sediakan dalam membangun pembangkit listrik tenaga solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, langkah pertama adalah kita menentukan total kebutuhan daya pada rumah. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita menentukan load dulu, beban daya yang dibutuhkan dalam sebuah rumah. Pada kesempatan kali ini saya membuat simulasi sebuah rumah yang memiliki lampu 4 unit, di mana setiap lampunya memiliki daya 15 watt, kemudian televisi 1 unit dengan daya 80 watt, kemudian lemari pendingin 1 unit atau kulkas,
dengan daya 100 watt. Dan yang terakhir setrika 1 unit dengan daya 350 watt. Nah, bagaimana menghitung total kebutuhan daya? Yang pertama, lampu 4 unit. Ini kita kali 15 watt. Karena 4 unit masing-masing memiliki daya 15 watt. Jadi 4 unit kali 15 watt dikali jumlah jam di mana electronic device tersebut menyala atau mengkonsumsi daya. Kita asumsikan bahwa lampu setiap harinya menyala 10 jam. Kemudian televisi kita asumsikan menyala 5 jam. Kemudian kulkas. Nah, karena kulkas ini biasanya di rumah-rumah itu selalu menyala, maka dalam simulasi kali ini kita tulis 24 jam. Kemudian setrika pada umumnya 1 jam menyala setiap hari. Nah, didapatkan nilai ini. Kemudian kita jumlah, maka didapatlah total kebutuhan daya per hari atau watt per day. Jadi si rumah ini membutuhkan daya sekitar 3.750 watt per day, per hari. Nah, angka ini tidak langsung kita hitung karena ini masih angka mentah ya. Karena kita harus menyediakan sumber solar panel ini yang lebih dari nilai yang kita hitung ini. Jadi kita harus menyiapkan sumber solar panel lebih dari nilai yang sudah kita hitung itu. Kenapa? Karena pada saat penyerapan atau proses konversi energi dari sinar matahari kemudian menjadi listrik, itu akan terjadi pembuangan energi atau energi yang hilang. Penyebabnya banyak, ada beberapa. Di sini ada contohnya debu. Jadi lambat laun solar panel itu akan berdebu dan dia tidak semaksimal di awal gitu. Maka ada pengurangan penyerapan, kemudian panas atau suhu. Jadi sebenarnya yang ditangkap oleh solar panel yang diubah menjadi listrik itu bukan panas ya, bukan panas, tetapi intensitas cahaya. Nah, solar panel ini bukan berarti dia akan bekerja maksimal ketika terik siang matahari, tidak. Karena yang diubah adalah intensitas cahayanya. Bahkan solar panel ini akan bekerja baik saat berada di suhu yang tidak panas. Jadi ketika suhu itu panas, jadi kinerja si solar panel itu dalam mengkonversi energi akan berkurang. Oke, kemudian controller dan baterai yang terjadi aliran dua arah. Jadi akan ada rugi-rugi di dalam sirkuit si baterai dengan SCC. Nah, penurunan energi ini jika ditotal pada beberapa penelitian menghasilkan angka sebesar 40%. Artinya, estimasi daya yang kita siapkan ini adalah sebesar nilai yang kita hitung di awal tadi, total kebutuhan daya yang kita hitung mentah, itu haruslah kita tambah nilai yang akan kemungkinan energi hilang sebesar 40% dengan cara menghitungnya 3.750 watt yang tadi nilai ini, kemudian dibagi 100% dikurangi oleh penurunan atau hilangnya energi sebesar 40%, maka didapat 6.250 watt. Nah, jadi nilai yang akan kita gunakan adalah nilai 6.250 watt ini. Nah, setelah kita mengetahui total kebutuhan daya pada rumah kita, langkah selanjutnya adalah kita menentukan komponen
dalam pembuatan PLTS sesuai kebutuhan daya rumah kita. Karena daya rumah sudah kita ketahui, maka kita bisa menentukan hitung-hitungan atau berapa jumlah solar panel, baterai, dan lain-lain. Kita masuk di perhitungan yang pertama, yaitu solar panel. Nah, untuk mengetahui berapa sih jumlah solar panel yang harus kita gunakan untuk bisa menghidupkan satu rumah dengan device elektronik seperti ini, maka caranya adalah jumlah si solar panel ini sama dengan total daily watt, ya, estimation, ya, yang kita estimasi. Maksudnya estimation ini adalah nilai yang sudah kita tambah tadi, ya, tambah oleh adanya penghilangan energi atau rugi-rugi, yaitu sebesar 6.250 watt dibagi charging efektif. Nah, charging efektif ini adalah waktu maksimal di mana si solar panel ini dapat menyerap sinar matahari secara maksimal. Maka disebut charging efektif, yaitu selama 5 jam. Bukan berarti si solar panel hanya bisa menerima atau mengkonversi sinar matahari menjadi listrik selama 5 jam. Bukan berarti begitu, karena ini adalah nilai aman yang bisa kita pakai. Kita yakinkan bahwa di 5 jam itu si solar panel maksimal dalam mengkonversi energi sinar matahari menjadi listrik. Dan charging efektif ini setiap negara memiliki nilai yang berbeda. Dan bahkan di Indonesia pun bagian timur, bagian tengah, dan barat itu memiliki waktu yang berbeda. Tapi pada umumnya yaitu 5 jam. Jadi total daily watt dibagi charging efektif 6.250 dibagi 5 jam, maka kita dapatkan yaitu 1.250 WP atau watt peak. Nah, jadi misalkan kita ingin membeli solar panel dengan spesifikasi satu solar panel itu memiliki kemampuan 100 WP, maka dibutuhkan 1.250 WP ini dibagi kemampuan si solar panel dalam satu solar panel, yaitu 100 WP, sama dengan 12,5 pieces, 12,5 unit solar panel. Dan kita bulatkan menjadi 13 pieces atau 13 unit solar panel. Jadi akan dibutuhkan 13 unit solar panel dengan spesifikasi 100 WP per solar panel. Baik, ketika solar panel sudah kita ketahui jumlahnya, kita masuk ke hitungan selanjutnya, yaitu baterai. Nah, ternyata dalam baterai ini, dalam storage system ini, storage energy ini, ada energi juga yang terbuang, ya, dikarenakan penggunaan inverter. Jadi ada rugi-rugi juga pada penggunaan inverter, yaitu sekitar 5%. Nah, maka baterai yang kita siapkan, ya, sama seperti solar panel tadi, harus kita tambahkan sekitar 5%, kurang lebih 5% dari kemungkinan energi yang akan hilang, ya, atau rugi-rugi yang terdapat pada storage system ini. Maka caranya adalah kebutuhan daya rumah, ya, per day, ya, per hari yang kita hitung tadi di awal ini itu dibagi 100% dikurangi oleh hilangnya energi sekitar 5%, maka kita dapatkan 3.950 watt, atau dengan kata lain 3.750 watt ini kita tambah nilai yang kemungkinan energi itu akan hilang, yaitu 5%, maka kita dapatkan 3.950 watt. Nah, di dalam storage system, ya, itu terdapat khususnya baterai itu yang disebut dengan lifetime, ya, yaitu usia baterai yang akan pendek atau cepat rusak jika sering digunakan sampai benar-benar habis. Maka sebenarnya baterai itu jika kita ingin awet
penggunaannya jangan sampai dischargingnya itu sampai 0%. Jangan sampai kapasitasnya itu benar-benar kita ambil semua gitu. Jangan sampai dia benar-benar kosong lah, bahasanya begitu. Jadi harus disisakan di kapasitas baterai itu. Maka sebaiknya baterai yang kita gunakan itu jangan sampai benar-benar kosong. Hitungan penggunaan kapasitas baterai yang ideal adalah 50% dari total kapasitas baterai itu sendiri, atau setengahnya ya. Nah, dengan kata lain, jumlah baterai itu harus kita siapkan 2 kali lebih banyak, supaya si baterai ini awet, lifetime-nya bisa panjang, supaya kita bisa gunakan di waktu yang mungkin 7 tahun sampai 10 tahun, baterai ini akan tetap awet gitu. Maka misalkan dalam simulasi ini, dalam kasus ini kita memilih baterai dengan nilai 12 volt 105 Ah. Jadi kita pilih misal baterai di pasaran ada 12 volt 105 Ah. Maka jumlah baterai yang kita perlukan adalah nilai ini tadi ya. Yang sudah kita tambahkan 5% tadi, 3950 watt per day dibagi kapasitas baterai. Nah, kapasitas baterai itu kita hitungnya seperti apa? Ya, kapasitas dari voltase dikali Ah-nya. Ya. Jadi 12 volt dikali 105 Ah. Maka didapatkan 1260 watt per baterai. Nah, jumlah kebutuhan daya tadi 3950 watt per day itu dibagi 1260 watt. Maka jumlah baterainya kita dapatkan 3,13 pieces. Atau kita bulatkan supaya lebih aman, yaitu di 4 pieces atau 4 unit. Nah, karena tadi kita ingin baterai ini bisa bertahan di waktu 7 tahun sampai 10 tahun, maka amannya adalah si baterai ini kita siapkan 2 kali lebih banyak, yaitu berarti 2 dikali 4 pieces atau 4 unit. Maka kita membutuhkan 8 pieces baterai dengan spesifikasi 12 volt 105 Ah. Oke, baterai sudah kita hitung. Kemudian selanjutnya kita hitung inverter. Nah, besaran watt inverter ini yang kita gunakan itu ditentukan dari besarnya kebutuhan watt yang ingin kita backup. Nah, pada simulasi atau kasus kali ini, total daya rumah kita adalah 590 watt per hour atau per jam. Nah, dari mana angka 590 watt per hour ini? Ini adalah hitungan kita di mana kita menghitung ketika semua peralatan elektronik di rumah kita itu hidup secara bersamaan. Nah, 590 itu didapat dari sini. 4 kali 15 watt untuk lampu, 60 watt, berarti 60 ditambah 80 watt, ditambah 100 watt, ditambah 350 watt. Maka didapatkan 590 watt per hour atau per jam. Nah, jadi kita menentukan inverter itu dari daya per jamnya si device elektronik total di rumah kita. Nah, ketika kita sudah menghitung bahwa dia angkanya 590 watt per hour untuk per jam, maka kita harus memilih ya tipe inverter dengan daya di atas ini. Nah, jadi inverter ini boleh nilainya lebih dari beban per jam, tetapi tidak boleh kurang dari daya beban per jam. Ya. Nah, pada kasus ini sebenarnya kita cukup menggunakan di angka 600 watt. Itu sudah cukup inverter dengan 600 watt, atau di pasaran itu ada yang 800 watt, ya 900 watt. Tapi sebaiknya amannya saya menyarankan kita menggunakan pada kasus kali ini ya, hitungan kali ini kita menggunakan inverter di atasnya, yaitu 1 kilowatt atau 1000 watt. Oke, inverter sudah kita dapatkan bahwa inverter yang kita butuhkan adalah inverter 1 kilowatt. Kemudian unit terakhir yang harus kita hitung adalah solar charge controller atau biasa disebut dengan SCC. Nah, dalam menghitung kebutuhan SCC,
maka kita harus mengetahui terlebih dahulu nih datasheet atau spesifikasi dari si solar panel yang kita gunakan tadi. Nah, pada kasus kali ini kita menggunakan 100 WP ya, solar panel dengan 100 WP. Nah, biasanya di dalam badannya si solar panel itu akan tercantum nilai-nilai nih seperti PM, VM, VOC ya, IMP, ISC. Nah, jadi PPM ini adalah nilai watt peak-nya si solar panel tersebut. Kemudian VM ini adalah voltage maksimum ya, atau nilai tegangan maksimum yang bisa dikonversi si solar panel, yaitu 18 volt DC. Kemudian VOC ini adalah voltage dalam open circuit, yaitu 21,85. Ini maaf, ini harusnya voltase, ini bukan ampere ya, harusnya V. Kemudian juga ada namanya ISC ya, atau current ya, ini arus. SC itu short circuit ya, itu 6 ampere. Nah, yang harus kita lihat itu untuk menentukan SCC itu dilihat di nilai ISC ini, short circuit current-nya ya, atau nilai arus saat terjadi short circuit, yaitu 6 ampere. Maka caranya menghitung adalah daya solar charge controller ini ya, kita untuk menentukan SCC ini, berapa sih daya SCC yang harus kita pakai, SCC dengan daya berapa yang harus kita pakai, yaitu jumlah si solar panel ya, 13 solar panel hitungan kita di depan tadi, dikali 6 ampere atau nilai dari short circuit current atau arus saat terjadinya short circuit, yaitu 78 ampere totalnya. 13 panel surya dikali 6 ampere per unitnya, jadi 78 ampere. Maka SCC yang harus kita pilih itu harus memiliki daya minimal 78 ampere ya. Di pasaran itu ada SCC yang 80 ampere ya. Jadi amannya kita menggunakan SCC dengan daya 80 ampere. Nah, maka untuk membangun PLTS pada rumah yang memiliki 4 unit lampu, 1 unit televisi, 1 unit lemari pendingin, dan 1 unit setrika, dibutuhkan komponen sebagai berikut. Yang pertama ya, kesimpulannya kita membutuhkan 13 unit panel surya dengan spesifikasi 100 WP per unit. Kemudian untuk energi storage-nya kita membutuhkan 8 pieces baterai dengan spesifikasi 12 volt 105 Ah. Kemudian kita membutuhkan inverter dengan spesifikasi 1 kW. Dan juga terakhir kita membutuhkan solar charge controller atau SCC dengan daya 80 ampere. Nah, ini 4 komponen utama dalam membangun PLTS. Sisanya dibutuhkan properti atau komponen pendukung lainnya seperti panel box ya, kabel dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini hitungan ini hanyalah hitungan simulasi, teman-teman. Bisa aja ini hitungan ini belum presisi sekali ya, karena kita juga harus menentukan rugi-rugi ya, rugi-rugi dan lain sebagainya. Jadi ini hanya simulasi. Mudah-mudahan tergambar untuk teman-teman yang mau membangun sistem PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di rumahnya gitu. Nah, mungkin itu cukup sekian ya. Nanti di video berikutnya kita akan coba membahas berapa sih biayanya ya, kemudian bagaimana perbandingan biaya investasi ya, bagaimana apakah lebih murah antara solar panel PLTS dengan listrik yang kita bayar ke PLN. Ya, akan coba kita bahas pada video-video berikutnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.